Halo teman-teman, balik lagi di video Philips Sekuritas Indonesia bersama saya Rangga dan juga Randy. Lagi-lagi kita berdua menemani Anda semua. Teman-teman, nah sebelum mulai materinya, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan. Semoga puasanya lancar, terus sampai akhir bulan nanti ya bro ya, sampai hari raya nanti, terus juga berkah, semoga kuat semuanya. Dan semoga teman-teman, kita doakan juga pandemi yang sedang berlangsung ini segera berakhir. Segera berakhir gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Kali ini kita akan membahas namanya aksi korporasi atau biasa kalian teman-teman dengar juga namanya corporate action. Nah, ada 5 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada dividen, terus yang kedua ada stock dividen, terus ada juga stock split, ada juga yang namanya reverse stock, dan yang terakhir kita akan bahas right issue ya bro ya. Betul, right issue di video kali ini. Nah, kalau untuk dividen ini memang salah satu hal keuntungan saham yang diimpi-impikan oleh investor jangka panjang ya bro ya. Jadi salah satu keuntungan berinvestasi saham. Selain juga, capital gain adalah capital gain. Dividen. Nah biasanya orang-orang yang mengejar dividen ini adalah investor-investor yang memang membeli saham terus diendapkan lama gitu ya bro. Betul. Jangka panjang karena setiap tahun nanti akan selalu bagi dividen. Tidak selalu bagi dividen tapi kemungkinan besar bagi dividen. Oke bro. Sebenarnya dividen itu detailnya seperti apa sih bro? Coba bisa jelasin nggak? Jadi teman-teman Philips semua, jadi dividen itu merupakan sebenarnya adalah keuntungan atau net profit yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau suatu emiten, kemudian dibagikan kepada para pemegang sahamnya bro. Nah, dibagikannya ini bisa setahun sekali, bisa juga setahun 2 kali. Ya, jadi tergantung nanti rules keputusannya bagaimana ya. Jadi kalau setahun sekali itu namanya dividen final. Sedangkan kalau setahun 2 kali itu biasanya yang pertama namanya dividen interim, kemudian yang kedua baru nanti dividen final. Betul. Nah, untuk pembagian dividen sendiri itu ada jadwalnya bro. Itu jadi harus mengikuti jadwal. Ya, jadi ada yang namanya cum date, kemudian ex date, lalu recording date dan payment date bro. 4 itu yang penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan dividen, kita harus beli sahamnya pada saat paling terakhir banget gitu ya, itu pas di cum date. Ya, jadi pas di cum date itu harus kita beli, kemudian hold, jangan dijual sampai tutup market. Kemudian biasanya selisih 1 hari dari cum date itu namanya ex date. Ya, ex date itu, nah di ex date itu adalah kita boleh tuh kalau kita mau jual sahamnya. Kita sudah boleh jual ya bro ya? Iya, kita berhak mendapatkan dividen. Ya, asalkan syaratnya tadi pas cum date atau cumulative date itu kita pegang sahamnya, nggak kita jual. Ya. Nah biasanya para dividen hunter tuh biasanya belinya memang pas cum date sengaja. Cum date atau pas menjelang cum date? Iya, pas menjelang cum date. Ya. Sehingga menyebabkan biasanya kalau mau bagi dividen harga saham tuh bisa naik. Ya, biasanya, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Nah nanti biasanya, nah kalau ini sering terjadi, biasanya pas ex date itu langsung turun harganya. Karena si dividen hunter itu ya memang cuma mengincar dividennya aja. Oh iya. Jadi pas ex date, pas boleh dijual, pada jual semua. Jadi seperti biasa supply and demand. Kalau banyak yang bukan banyak, istilahnya yang jual itu agresif, pasti harga saham akan turun. Betul. Kemudian tanggal yang penting selanjutnya adalah recording date atau tanggal pencatatan. Iya. Jadi kita di tanggal pencatatan itu kita akan dicatat bahwa kita berhak mendapatkan dividen itu. Ya, asal tadi syaratnya pas cum date nggak dijual. Kemudian yang terakhir adalah payment date. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini udah nggak sabar nih biasanya. Baru beli pas cum, kemudian besokannya sudah nanya nih kapan masuknya. Masuk duitnya. Padahal masih harus ada proses recording date. Habis itu baru payment date. Biasanya sekitar 2-3 minggu lah bro setelah cum date. Setelah cum date atau setelah ex date? Setelah ex date. Setelah ex date. Jadi 2-3 minggu baru nanti payment date dan masuk ke RDI. Betul. Sudah itu dipotong pajak atau gimana sih bro? Iya bro, dipotong pajak. Dipotong pajak. Jadi nanti ada bukti potong pajaknya. Teman-teman nanti bisa minta ke customer care untuk bukti potong pajak untuk dilaporkan pas SPT. Oh iya, SPT atau bisa tarik dana langsung dari BAMS ID ya. Iya. Berarti tadi saya rekap dulu. Kalau untuk dividen itu sebenarnya adalah keuntungan yang dibagikan dari hasil keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Betul. Nah,
sekedar teman-teman harus tahu juga bahwa untuk memutuskan perusahaan itu bagi dividen atau tidak, biasanya perusahaan itu akan melakukan rapat umum terlebih dahulu ya bro. Betul, rapat umum pemegang saham untuk menentukan kira-kira besarannya berapa. Betul. Terus yang paling penting bagi nggak sih keuntungan ini gitu kan? Karena biasanya kalaupun dapat untung belum tentu dibagikan karena bisa aja keuntungan itu untuk digunakan untuk ekspansi perusahaan ke bisnis lain gitu ya bro. Atau juga misalnya retain earning gitu, labanya ditahan dulu. Betul. Oke, nah tadi ya yang perlu diingat juga bahwa yang harus diingat adalah jadwal untuk dividen itu tadi. Betul. Ada namanya tanggal cum date ya kan, terus ada ex date, terus ada juga recording date. Terakhir yang paling penting adalah payment date. Nanti hasil pembayaran tersebut langsung dimasukkan ke RDN teman-teman semua. Itu sudah dipotong pajak. Jadi dengan mendapat dividen, teman-teman juga ikut membangun negeri kita. Betul. Oke, nah selanjutnya kalau tadi itu kan dibagikan dalam bentuk uang ya bro ya? Betul, uang tunai ya? Betul. Langsung transfer ke RDN. Betul. Nah ini ada juga nih yang unik juga gitu bro. Salah satu keuntungan juga masih dalam bentuk dividen, cuman bedanya yang dibagikan adalah dalam bentuk saham teman-teman. Betul. Ini biasa kita sebut dengan stok dividen. Nah kalau stok dividen itu kan udah pasti dapatnya saham ya bro ya? Iya, saham. Tapi prosesnya kayak gimana sih bro? Boleh dibantu? Nah biasanya kalau misalnya untuk dividen saham ya, dia sama harus ada rules juga. Kemudian nanti ada yang namanya rasionya bro. Oke. Ya jadi kita punya berapa lembar saham, nanti akan dapat berapa lembar saham dividen seperti itu. Nah biasanya memang kalau misalnya kita mendapatkan dividen saham itu berarti perusahaan kan tidak mengeluarkan dana sebenarnya, karena kan yang dikasih adalah dalam bentuk saham ya bro ya. Betul. Nah, memang itu juga salah satu alternatif sih bro, kalau misalnya perusahaan mau bagi dividen tapi mungkin dananya dialihkan untuk yang lain, dia baginya dividen dia baginya adalah dividen berupa saham. Betul. Nah tapi memang dia tidak mengurangi saldo kas perusahaan, tapi dia memang akan mengurangi yang namanya EPS atau laba per lembar sahamnya. Oh, I see. Tapi ininya sama saja, untuk dari sisi investor kita tetap dapat keuntungan. Iya, dapat pertambahan jumlah saham. Gitu. Nah, tapi mungkin di sini yang agak susahnya adalah bisa kita mendapatkan outlot, bro. Alias tidak bulat gitu. Tidak bulat satu lot ya, bro. Iya. Bisa cuman tergantung kita lembar. Tergantung kita punyanya berapa lot dan juga tergantung rasionya. Oh iya. Kita satu lembar saham dapat berapa lembar dividen saham gitu. Oke. Gitu. Oh jadi sebenarnya masih sama intinya bro ya, cuman masih sama sahamnya, dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Betul. Kalau yang sebelumnya kan uang tunai. Betul. Tapi tetap patokannya dari rasionya. Misalnya satu lembar saham yang kita miliki dapatnya berapa lembar gitu. Betul. Ada yang namanya rasio di situ. Ada yang namanya rasio. Oke, teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman. Ada dividen lah intinya. Betul. Intinya itu masih sama keuntungan gitu, keuntungan dari investasi saham. Betul. Yang pertama yang dibagikan dividen biasa itu duit, yang kedua yang dibagikan itu adalah saham. Betul. Sama-sama dibagikan oleh perusahaan, tetap butuh RUPS. Betul. Tapi bedanya yang satu mengurangi kas ya, bro ya. Betul. Terus yang satunya lagi tidak, karena yang dibagikan adalah sahamnya sendiri. Betul. Gitu. Tapi ya buat kita juga menguntungkan, bro. Karena kalau misalnya kita punya lebih banyak lembar, kemudian harga sahamnya naik, kan berarti kan kita makin cuan kan. Oh iya. Tetap yang dikejar cuan ya, bro ya? Cuan. Oke. Memang kan tujuan investasi adalah cuan. Cuan lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masih ada materi namanya stock split ya bro? Ya, stock split. Stock split ini juga sering ditanyain banget sama teman-teman. Sebenarnya stock split itu apa sih? Terus keuntungannya apa sih buat kita? Betul. Investor gitu kan? Nah, pada intinya sih stock split itu dia memecah saham ya bro ya? Betul, memecah nilai nominal saham bro. Memecah nilai nominal saham. Betul. Terus juga kepemilikan juga dipecah dong bro, jadinya ya? Ya jadi kita misalnya punya 100 lot, nanti otomatis akan bertambah. Karena kan nanti harganya akan terpecah, nilai nominalnya akan terpecah. Oke, nah tapi kalau secara pengertian jelasnya tuh seperti apa sih bro? Stock split itu? Nah jadi teman-teman sekalian, teman-teman sobat Philips, stock split itu adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi angka yang lebih kecil. Ya, biasanya stock split dilakukan dengan cara memecah selembar saham menjadi beberapa lembar saham dalam rasio tertentu. Jadi dia mirip-mirip dengan tadi, dengan dividen saham bro. Dividen saham. Ada rasionya. Ada rasionya juga. Betul.
Nah, stock split ini adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika harga sahamnya sudah terlalu mahal. Sudah terlalu mahal. Ya, secara nominal ya. Secara nominal ya. Contohnya udah belasan ribu, sudah puluhan ribu, atau bahkan sudah mencapai ratusan ribu, bro. Oh. Gitu. Jadi niatnya sebenarnya dilakukan stock split ini supaya harganya lebih terjangkau untuk para misalnya investor retail seperti itu, kemudian menyebabkan sahamnya akan menjadi lebih liquid gitu. Ya, jadi stock split sama seperti dividen, dia harus butuh persetujuan di RUPS. RUPS juga. Jadi harus ada RUPS dulu ya. Tetap ada aksi di perusahaan itu ya, korporasi itu ya, bro. Betul. Nah, biasanya nih memang ditunggu-tunggu oleh para investor atau trader retail, bro. Nah, biasanya kan kalau perusahaan bagus memang harga sahamnya nominalnya tinggi kan. Oh iya. Biasanya nominal tinggi itu adalah harga yang wajar ya. Istilahnya market menghargai sahamnya di harga premium seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya emiten yang bagus kemudian harga saham nominalnya sudah tinggi, sudah mahal, biasanya ditunggu-tunggu tuh untuk melakukan aksi korporasi stock split supaya nanti harga sahamnya lebih terjangkau. Oke. Seperti itu, bro. Contohnya masih terakhir itu yang paling fenomenal lah istilahnya, bro ya. Ini saham sangat ditunggu-tunggu banget investor retail gitu. Yeah. Kenapa? Karena saham ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Betul. Harganya terus naik terus sampai akhirnya dia ada di harga yang cukup mahal juga untuk investor baru ya, bro ya. Premium ya. Untuk harganya termasuk mahal gitu. Kita ambil contoh emitennya adalah Unilever ya, bro. Betul, UNVR. Unilever itu sebelumnya dia sempat menyentuh di angka sekitar berapa ya? 50.000 ya? Iya, betul. 50.000 per lembar saham, teman-teman. Betul. Jadi kalau teman-teman mau beli di Bursa Efek, teman-teman harus siapin uang minimal 5 juta untuk beli satu lot. Betul. Satu lot Unilever, teman-teman. Betul. Nah, kemudian Unilever memutuskan untuk stock split. Tujuannya apa? Supaya saham lebih liquid, masyarakat investor baru beli sahamnya juga lebih terjangkau. Jadi semua orang ikut memiliki Unilever gitu. Misalnya gini, teman-teman. Unilever dengan harga 50.000, akhirnya dia memutuskan untuk stock split 1:10. Yeah. Oke. Teman-teman yang punya 10 lot ya lembar sahamnya itu nanti akan dibagikan per lembar sahamnya menjadi 10 lagi. Jadi 10 dikali 10 jadi 100 ya, bro? 100. Jadi teman-teman yang tadinya punya 10 lot akhirnya jadi punya 100 lot. Betul. Tetapi harganya beda. Kalau tadinya 50.000 dibagi lagi dengan 10 ya, bro ya. Jadi 5.000 per lembar saham. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sebenarnya valuasi sahamnya tetap sama kok, teman-teman. Iya, tetap sama saja. Coba kalau kita nanti hitung ulang ya kan, kalau kita tadi punya 10 lot, harganya berapa tadi? 50.000. Iya, sama saja dengan 100 lot, harganya 5.000. Iya. Cuman kepemilikan lembar sahamnya lebih banyak dan teman-teman retail yang lain masih bisa untuk beli juga sahamnya. Jadi terjangkau. Betul. Nah, untungnya adalah ketika kita punya saham-saham yang bagus di harga premium dan kemudian di stock split, sejauh ini historicalnya saham itu akan balik ke harga sebelum stock split, teman-teman. Jadi harganya naik lagi ke harga sebelum stock split. Iya, sebagai contohnya Unilever ini, bro. Sebelumnya kan dia beberapa kali stock split, ya naik lagi. Naik lagi karena memang investor melihat Unilever masih sangat bagus ya, bro. Iya. Bagi dividen masih rajin, terus keuntungannya naik terus. Betul. Karena sampai kapanpun, meskipun mau ada pandemi atau enggak, orang tetap mandi, teman-teman. Jadinya produk dia masih laku lah gitu. Betul. Orang masih butuh produk-produk yang dibikin oleh Unilever. Betul. Gitu. Oke. Nah, tadi itu stock split. Terus ini ada lagi nih, lawannya stock split ya, bro? Iya, ini lawan atau kebalikannya stock split. Iya. Apa namanya? Reverse stock. Iya, reverse stock. Boleh jelasin, bro, reverse stock itu seperti apa? Kalau ini lawannya dari stock split nih. Kalau reverse stock, kalau dia berarti penambahan jumlah lembar menjadi jumlah yang lebih sedikit menggunakan nilai nominal yang lebih tinggi. Jadi kebalikannya dari stock split, bro. Jadi lembarnya atau lotnya kembali lebih sedikit, tapi harganya naik lagi. Oke. Ya. Nah, cuman kurang bagusnya ya reverse stock ini biasanya dia identik dengan saham-saham gocap, bro. Saham-saham 50 ya. Saham-saham murah yang harganya di 50 rupiah. Iya, biasanya aksi reverse stock ini, aksi korporasi ini dilakukan oleh emiten yang harga sahamnya 50 rupiah supaya nanti harga sahamnya naik, bro. Oh, iya. Kalau tadi kan dibagi tuh
di stock split kan dipecah kayak tadi Bro Rangga bilang 1:10 gitu ya. Nah kalau ini dia kebalikannya 10 jadi 1. 10 jadi 1. Iya 10:1 gitu ya. Misalnya harga sahamnya Rp50, kemudian aksinya reverse stock 10:1 jadi 500 Jadi harganya. 500 harganya. Betul. Terus tapi kepemilikan sahamnya jadi lebih sedikit. Iya jadi lebih sedikit, tetapi kan harganya naik gitu Naik. istilahnya. Tetapi biasanya ya dia akan ngikutin lagi bro. Karena memang karena fundamental dia nggak bohong. fundamental memang. Iya. Ya itu tadi ya teman-teman, kalau investor juga harus melihat sisi fundamental dari sebuah Betul. perusahaan. Harus itu wajib hukumnya. Wajib banget ya gitu. Jadi kalau stock split tadi masih untungnya adalah meskipun dia diturunin harganya jadi balik ke kecil gitu ya, Iya, balik kecil, balik murah lagi gitu ya. nominalnya murah, Hmm. tapi lambat laun akan nominalnya baik lagi. Nah, Betul. tapi kalau reverse stock itu beda lagi karena Iya. harga yang tadinya kecil dibesarin lagi. Tujuannya apa? Supaya bisa dijual teman-teman. Betul. Kenapa? Karena kalau sahamnya sudah masuk di harga 50, Udah nggak bisa udah turun nggak lagi bisa turun kan? lagi. Iya nggak bisa Teman-teman jual. nggak bisa jual di Betul. pasar reguler, Harus tapi di teman-teman bisa jual di pasar nego. negosiasi. Betul. Itu pun dengan harga yang jauh lebih murah ya bro ya. Betul, biasanya di bawah 50. Mm-mm. Iya, range harga dari 40 sampai 49 lah. Iya. Iya. Dulu juga pernah. Saya juga pernah kejebak tuh bro di Apa tuh? apa namanya saham yang 50. Heeh. Tapi dulu banget ya awal-awal gitu kan. Heeh. Iseng-iseng ya? Iseng-iseng karena kan, murah nih sahamnya kan di Iya. harga 60 kayak gitu kan. Iya. Tapi nggak gerak-gerak. Tapi waktu itu kenceng. Oh, kenceng. Gitu kan, kenceng akhirnya beli kan, beli terus meleng dikit, harga udah masuk 50 teman-teman. Abis itu nggak gerak tuh 2 tahun. 2 tahun nggak gerak, harganya 50 terus, Iya. nggak ada yang mau beli sama sekali gitu Betul. kan. Nah, saya coba mau jual tuh di harga saham di pasar negosiasi gitu kan. Iya. Saya pikir harganya nggak beda jauh, misal 40 atau 30 masih oke lah Iya, gitu. Kang. Artinya kerugian kita masih ada yang balik lah gitu. Betul. Tapi yang nawar bro, Hmm. ada yang minta Rp1 per lembar, Rp2 per lembar gitu. Jadi Belum lagi ada fee-nya kan bro, mahal. iya ada fee-nya juga. Iya, fee Bukannya negosiasi mahal. kita mau lepas barang rugi, tapi malah ruginya rugi banget gitu kan. Betul, Nah gitu. Nah itulah tujuannya kenapa kadang-kadang reverse stock itu dipakai ya. Iya. Karena untuk menaikkan lagi harga nominal ke harga tinggi, Betul. supaya orang-orang tuh bisa ngerasa bisa ngejual barangnya lagi Betul, gitu. betul. Tapi kepemilikan sahamnya juga jadi semakin sedikit gitu kan. Betul. Kalau stock split 1:10 jadi 1 lembar jadi 10 lembar. Iya. Kalau reverse stock 10:1 dari 10 lembar jadi 1 Satu lembar. lembar. Betul sekali. Gitu teman-teman. Tapi Tapi ya reverse stock ya itu konotasinya negatif bro. iya biasanya ya bro. Biasanya. Biasanya. Seperti itu. Terus sejauh ini sih seperti itu Iya. teman-teman. Tapi ya namanya aksi korporasi itu tergantung kebijakan perusahaan karena Betul. tetap semuanya membutuhkan rapat umum pemegang saham. Betul. Harus dengan persetujuan dari para pemegang saham. Pemegang saham. Betul. Oke. Nah, yang terakhir buat teman-teman, Ya. ada yang namanya satu lagi aksi korporasi dan teman-teman biasanya juga masih nungguin yang ini ya. Betul. Ya, kita akan bahas right issue teman-teman. Betul. Apalagi kalau emitennya bagus, kemudian red issue biasanya pada nungguin. Pada nungguin. Betul. Oke, itu. Kasih tahu teman-teman dulu, right issue itu seperti apa? Oke, jadi kalau red issue itu adalah maksudnya si emiten atau si perusahaan dia menerbitkan saham baru, bro. Oke. Dengan maksud dan tujuan adalah dia ingin memperoleh dana lagi dari masyarakat. Ya, jadi memang kan kalau perusahaan pengen dapat dana dari masyarakat selain dari bank, dia bisa IPO, initial public offering atau Oke, listing di Bursa listing di Efek Bursa Indonesia. Efek. Kemudian misalnya dia masih butuh dana lagi, ya misalnya mau ekspansi atau mau bangun pabrik, beli mesin segala macam dan butuh dana banyak, dia bisa namanya nerbitin saham baru, right issue. Right issue. Betul. Nah, right issue ini akan dibagi kepada para pemegang saham sebelumnya. Oke, Makanya oke. namanya ada HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Itu adalah bahasa Indonesianya right issue lah, gitu. Nah, itu nanti kita ada rasio-rasionya juga, bro. Satu saham nanti dapat berapa right, seperti itu. Nah, right ini dia bisa ditebus, bisa juga dijual. Oke. Oke, kalau mau ditebus berarti kita harus siapkan dana juga di RDI. Nanti kan ada harganya tuh, harga tebusnya berapa per lembar sahamnya. Oke. Kita siapkan dana, nanti rate itu akan dikonvert menjadi saham induknya. Nah, kalau misalnya tidak kita tebus, ya, tidak kita tebus. exercise, kita jual, bisa juga kita jual. Cuman kalau kita jual nanti kepemilikan kita akan terdilusi. Iya, terdilusi itu maksudnya adalah persentase kepemilikan kita akan berkurang. Berkurang ya. Kan ada lembar saham yang diterbitkan baru. Iya, misalnya kita tadinya 0,00001 jadi kita nggak ikut tebus ya jadi 0,000 makin banyak lagi. Oke. Gitu ya. Jadi itu adalah
dilusi namanya. Dilusi. Jadi kepemilikan kita akan saham tersebut akan berkurang persentasenya kalau kita tidak tebus, alias kita jual. Atau ada juga yang lupa, nggak tahu, nggak ngikutin jadwal, nggak baca berita, nggak buka apps points-nya, lupa, oh ternyata dapat right sebenarnya, terus hangus, bisa juga kan, karena ada periode exercise. Nah teman-teman yang mau ngecek itu selain bisa ngeliat di website kita PAMSCO ID ataupun juga website lain, teman-teman bisa login ke aplikasi PAMS ID. Iya, betul. Nah dengan di aplikasi PAMS ID di menu Prostock, teman-teman bisa melihat menu yang namanya exercise, teman-teman. Oh iya. Di situ teman-teman bisa exercise semua aksi korporasi dari situ ya, Bro. Iya, misalnya mau ada red issue, kita bisa ke menu exercise. Kalau mau lihat jadwalnya di menu more info ya. More info. Betul. Di menu more info terus pilih corporate action. Corporate action, teman-teman. Nah, semuanya udah ada tuh di aplikasi PAMS ID. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi kita, segera download aplikasi PAMS ID, tersedia di Play Store dan juga App Store. Nah, untuk aksi korporasi bisa dilihat jadwalnya di situ. Dan teman-teman juga bisa eksekusi langsung di situ ya, Bro, ya, lewat aplikasi. Simple semuanya, teman-teman, di aplikasi PAMS ID. Teman-teman bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Itu. Mungkin pesan aja nih, Bro, kalau misalnya red issue, karena itu pakai rasio, kadang-kadang kita dapatnya tidak itu, Bro, tidak round lot, tidak bulat, alias hot lot. Hot lot juga ya. Nah, saran aja, tapi terserah, balik lagi ke teman-teman sekalian. Kalau bisa sih yang ditebus yang bulat aja. Karena kalau yang outlotnya yang di bawah satu lotnya nanti kalau mau dijual susah ya di market regular seperti itu. Oke. Tapi sekali lagi itu keputusan balik lagi teman-teman semua. Kalau memang ngerasa kayak wah ini saham berharga banget nih, sayang banget nggak ditebus semua ya, monggo serahkan. Tapi kalau mau misal seperti saran Edi tadi, beli aja yang angka yang bulat. Kenapa? Karena ditebus yang bulat aja. Untuk bisa kalau dijual lagi di pasar reguler. Betul. Gitu. Oke. Nah tadi kita sudah bahas yang namanya right issue. Betul. Terus ada juga tadi awal kita bahas dividen stock. Terus ada stock split dan juga reverse stock. Nah terus tadi ada bahas yang kelupaan, Bro. Apa tuh? Kalau mau lihat jadwal dividen gimana nih? Ini benar-benar yang resminya. Oke. Jadi benar-benar kita harus menunggu berita ada di sini dulu, pengumuman ada di sini dulu, baru itu benar-benar terpercaya, valid gitu. Itu ke www.kesei.co.id, kemudian ke bagian atau menu publikasi, lalu pilih corporate action. Nah di situ lengkap semua jadwal pembagian dividen saham, kemudian right issue, reverse stock, dan stock split, ada semua. Ada semua di situ ya. Dan itu valid. Memang harus persetujuan Kesei dulu baru bisa diumumin. Oke, jadi yang di situ valid, teman-teman. Jadi bisa melakukan aksi korporasi dari teman-teman. Perusahaan melakukan aksi korporasi dan teman-teman bisa melakukan aksi juga di situ. Baik mau beli tebus atau mau jual atau nunggu kira-kira kapan sih dividen saya masuk gitu. Itu bisa dilihat semua. Nah, teman-teman, sudah cukup jelas ya tadi aksi korporasi itu ada apa aja. Intinya ada 5 yang kita bahas hari ini. Ada namanya dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan kepada investor dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Betul. Nah terus ada juga namanya dividen saham. Sama juga, cuman bedanya dikasih kita itu dalam bentuk saham gitu ya. Terus ada juga namanya stock split. Itu pemecahan saham dari tadinya kecil jadi besar kepemilikan. Dari tadinya harganya mahal jadi murah lagi harganya gitu. Terus ada juga namanya reverse stock, itu kebalikannya dari stock split. Gitu. Yang tadinya sahamnya banyak jadi sedikit tapi harganya jadi naik. Terus yang terakhir adalah right issue, teman-teman. Itu penerbitan saham baru oleh emiten gitu. Dan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang memilikinya. Betul. HMETD gitu. Jadi gampangannya misal saya punya Unilever. Punya saham Unilever, terus Unilever melakukan right issue. Saya akan dapat informasi ya, Bro. Pasti dapat informasi untuk dapat memesan terlebih dahulu. HMETD gitu. Terus tapi ada 2 pilihan. Saya bisa tebus right issue itu atau dijual gitu. Bisa jual, saya bilang kalau jual konsepnya gimana sih, Bro? Kalau jual untuk right issue di pasar tunai, Bro. Di pasar tunai. Seperti waktu itu kita pernah bahas ya. Ada yang namanya pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai. Nah, pasar tunai ini dia penyelesaiannya T+0. Ya, jadi kalau kita ada beli suatu right, jadi memang harus tersedia dana di RDI. Karena penyelesaian transaksinya hari itu juga. Kalau kita ada jual right, kita akan terima dana hari itu juga. Dan transaksi right ini hanya berlaku di sesi 1. Betul.
Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan gitu. Lihat di aplikasi kita terus atau di website kita. Iya. Supaya lihat, atau yang paling resmi sih di websitenya Kesei. Iya, itu di teman-teman website. bisa cari nanti di Itu udah website paling valid, paling pasti. paling valid dan paling pasti. Iya. Oke, sampai di sini teman-teman video hari ini gitu. Tunggu juga video-video kita selanjutnya nanti. Masih banyak ya bro yang akan kita bahas dan kita share ke teman-teman di rumah. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Oke teman-teman. Atau misalnya mau bahas apa bisa juga bro, saran di kolom komen ya. Iya boleh. Boleh, jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian juga. Misalkan merasa video ini bermanfaat ya bro ya. Iya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Selamat berpuasa. Salam cuan. Salam cuan. Bye-bye. Nah, gimana teman-teman? Menurut kamu videonya seru gak sih? Kalau menurut kamu seru, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan paling penting nih, kamu harus subscribe Philips Sekuritas Indonesia. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa bertanya di bawah sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.